Oke teman-teman semuanya, selamat ketemu kembali di channel YouTube Trading Dollar. Channel ini adalah channel YouTube yang selalu update video setiap hari ya. Dan di sini khusus di channel ini mengajarkan atau memberi edukasi atau share tentang pengalaman trading saya pribadi, teman-teman. Jadi sebelum saya lanjut, saya akan mengingatkan kembali ya bahwa trading online seperti ini memiliki resiko ya teman-teman. Ya, selain kita bisa mendapatkan profit ya, kita juga bisa mengalami yang namanya loss ketika kita melakukan atau analisa kita salah ya teman-teman. Jadi kalau kita loss, kita sudah pasti akan kehilangan uang yang kita investasikan teman-teman. Oleh sebab itu, sebelum teman-teman memulai investasi di akun real, lebih baik teman-teman belajar terlebih dahulu dengan akun demo ya. Nah, di sini ada yang namanya akun demo teman-teman. Ya, pilih aja. Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah akun demonya. Teman-teman bisa belajar di sini. Ya, misalnya, nah ini kalau teman-teman belajar di akun demo, tetap gunakan strategi ya. Perdalam strateginya itu di akun demo teman-teman ya. Buktikan apakah strateginya itu benar, akurat atau enggak, di mana letak letak kelebihannya, di mana letak kekurangannya gitu. Karena setiap strategi dan setiap cara-cara trading itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing teman-teman. Nah, kalau di strategi yang saya gunakan ini, yang saya pelajari ini adalah fraktal 5 dan juga kombinasi dengan Bollinger Band periode 20 ya. Ini memiliki kekurangan dan juga kelebihannya teman-teman. Ya, yang pertama kita bicara kekurangan terlebih dahulu lah ya. Kekurangannya kita untuk menunggu indikator fraktal ini lama teman-teman. Ya, tidak selalu muncul ya. Bahkan ketika muncul itu terkadang palsu gitu loh. Nah, misalnya di sini teman-teman saya contohkan ya. Di mana ya? Ini teman-teman ada ini. Nah, misalnya ini kan fraktalnya muncul di bawah ya. Jadi kalau secara analisa, ketika fraktalnya muncul di bawah, berarti candlenya bakalan naik gitu kan. Tapi ternyata di sini yang naik cuman satu candle, yang membentuk warna hijau cuman satu candle teman-teman, lihat tuh. Nah, setelah itu malah turun lagi candlenya kan gitu. Nah, inilah yang menjadi kelemahan ketika kita menggunakan fraktal periode 5. Tapi sekarang saya bicara kelebihannya teman-teman. Memiliki kelemahan tentu saja memiliki kelebihan. Dan di sini saya masih konsisten dan tetap menggunakan indikator fraktal periode 5 sebagai strategi trading harian saya teman-teman. Ya. Di sini cukup akuratnya. Cukup akurat. 90% akurat lah ya ketika kita menggunakan strategi fraktal periode 5. Dan seandainya open posisi kita loss, kita kompensasinya tetap menggunakan strategi fraktal 5 teman-teman ya. Itu kelebihannya bagi para pemula itu sangat membantu sekali teman-teman. Misalnya munculnya di bawah, kita open posisinya naik gitu. Misalnya munculnya di atas ya, kita open posisinya turun gitu ya. Itu sangat membantu sekali. 1, 2. Oke, di sini saya open posisi 3 kali berarti ya. Nah, ini fraktal yang ini teman-teman, yang barusan ini kan muncul di bawah ya. Jadi ini sangat-sangat membuat jantung kita berdebar teman-teman. Benar-benar berdebar ini. Jantung saya deg-degan ya, karena
ketika fraktalnya muncul di bawah, di sini saya open posisi naik teman-teman ya. Candlenya tadi naik turun, bahkan sempat membentuk candle merah. Nah di situ psikologis itu agak sedikit tergoncang gitu loh. Waduh kan gitu. Ini nih. Profit kan. Laba Anda dapat ditarik atau terus berdagang. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan saya. Jadi kita dapat trading dengan mudah atau dengan percaya diri ketika kita sudah benar-benar menguasai strategi yang kita gunakan gitu. Seandainya teman-teman memiliki strategi atau menemukan strategi sendiri, silakan diuji teman-teman, dipraktekkan. Kalau misalnya dari 10 open posisi profitnya itu lebih dari 5, nah itu sudah sangat bagus teman-teman ya. Gitu. Nah ini teman-teman, nih fraktal muncul di bawah, terbukti kan candlenya naik. Nah, ini naik ya kan, terbukti naik kan gitu teman-teman ya. Kita sekali lagi open posisi naik ya. Oke, apakah masih profit? Jadi kalau kita trading teman-teman, kita pasti mengalami yang namanya jantung berdebar, deg-degan. Itu hal yang wajar teman-teman. Karena di sini saya sendiri tuh meskipun sudah sering trading, masih aja merasakan yang namanya deg-degan teman-teman, atau jantung tuh berdetak. Itu hal yang wajar teman-teman, karena inilah trading terlalu cepat gitu waktunya, 1 menit. Bahkan terkadang kalau saya trading di Olim Trade itu malah 5 detik teman-teman. Itu sangat-sangat Nah ini misalnya loss, kalau ini loss kita tetap kompensasi ya, masih bisa karena saldonya masih ada gitu kan. Jadi saran saya juga teman-teman, kalau trading open posisinya di angka yang kecil aja. Profit malahan teman-teman. Profit malahan. Nah ini kan hal-hal yang seperti ini itu terkadang membuat kita jadi merasa yakin ya bahwa strategi yang kita gunakan, yang kita pelajari itu benar-benar memberikan profit teman-teman ya, memberikan profit. Oleh karena itu ketika kita mencari penghasilan, mencari cuan sampingan dengan trading seperti ini, harus menggunakan strategi gitu. Memang teman-teman kalau kita tradingnya barbar ya, saldo berapapun kemungkinan akan kalah ya, kemungkinan akan kalah. Kenapa? Kalau kita trading barbar, kita tidak menggunakan money management, tidak bisa mengontrol psikologis dan emosi, ya sudah pasti kita akan kalah teman-teman. Kita kalah bukan karena kita tidak memiliki strategi, tapi kita kalah karena emosi kita sendiri teman-teman ya. Kita kalah dengan diri kita sendiri. Karena musuh terbesar saat kita trading seperti ini bukanlah market teman-teman, tapi diri kita sendiri. Kita bisa menaklukkan market 2-3 kali open posisi profit semua ya kan, bisa teman-teman. Tapi terkadang karena ketidakpuasan dengan profit yang kita raih, akhirnya kita trading terus menerus, dan justru itulah yang membuat kita menjadi loss ya. Coba teman-teman kalau sudah profit seperti ini ya, ini saran teman-teman. Ini kan udah profit ya. Nah, ini tadi pertama loss ya, ini profit, udah 1, 2, 3, udah 3 kali profit seperti ini ya. Kita belajar berhenti dong, belajar bersyukur dong, kan gitu. Udah profit banyak ini kok, kita belajar bersyukur teman-teman. Kalau kita jadi kuli ya, misalnya kuli bangunan lah, pekerja kasar ya, tukang buruh atau gimana gitu kan, itu harus bekerja selama 1 harian teman-teman, 1 hari full, dan itu terkadang gajinya nggak sampai 200.000 ya, palingan 100.000 sampai 150.000 teman-teman, itu sehari full kerjanya ya kan.
dan itu memiliki resiko, misalnya kecelakaan kerja ya, itu teman-teman. Tapi kalau kita trading seperti ini hanya butuh waktu beberapa menit saja, masa nggak bisa kita bersyukur sih, kan gitu. Kita tuh sudah diberikan karunia gitu, kecerdasan gitu. Memang yang namanya trading ini tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mau, tidak semua orang berani, hanya kalangan sedikit saja. Makanya orang sukses itu hanya sedikit teman-teman, kan gitu ya. Jadi sampai di sini dulu trading saya. Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Tetap semangat, salam cuan trading dolar.